Sobat Mari Belajar, pernah nggak sih merasa kesulitan untuk mengatur janji temu dengan customer karena jadwalnya bentrok? Tenang aja, pada Mari Tips kali ini kita akan membahas bagaimana membuat janji temu yang fleksibel dengan tools dari Microsoft. Untuk membuat janji temu atau meeting yang lebih fleksibel, kita bisa menggunakan Microsoft Outlook, Bookings, atau Teams. Dengan tools ini, kita bisa memberikan opsi waktu tanpa harus bolak-balik mengatur jadwal secara manual. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung saja kita simak penjelasan dari rekan saya. Terima kasih Kak Maura. Hai Sobat Mari Belajar. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di Mari Tips kali ini. Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Maura sebelumnya, kita akan coba untuk mengatur sebuah pertemuan janji temu secara fleksibel dengan menggunakan Microsoft Bookings. Nah, langsung saja ke caranya. Sobat Mari Belajar nanti bisa masuk terlebih dahulu ke portal.office.com atau di m365.cloud.microsoft. Nanti Sobat Mari Belajar silahkan masuk ke berdasarkan akunnya masing-masing. Setelah itu, di bagian pojok kiri atas ada App Launcher. Tinggal diklik. Nah, di sini, Sobat Mari Belajar nanti bisa cek ada yang namanya layanan bookings. Atau misalnya tidak muncul, Sobat Mari Belajar bisa klik More Apps. Nanti akan diarahkan untuk bisa melihat semua layanan yang kita miliki. Di sini, Sobat Mari Belajar bisa langsung klik Bookings. Setelah itu, kita akan diarahkan pada tampilan dari Microsoft Booking. Silahkan masuk dengan akunnya masing-masing. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Microsoft Booking. Sebenarnya, Sobat Mari Belajar bisa melihat nanti di sini ada beberapa menu ya yang bisa dipilih. Di sini sebenarnya kita bisa mengatur mau berapa lama meeting kita lakukan dengan cara create meeting time. Namun, Sobat Mari Belajar juga bisa nih langsung menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Bookings. Ya, contohnya di sini kita mau membuat janji temu dengan klien mungkin sekitar 30 menit saja. Nanti kita bisa klik di 30 menit meeting ini. Kita klik. Nah, di sini kita akan buatkan contohnya nama meetingnya adalah interview. Oke, interview with client contohnya ya, with customer. Oke, kategori sobat bisa tambahkan kategorinya apa? Contoh di sini kita tambahkan kategorinya ya. Ini namanya blue kategori gitu ya. Nah, ini bisa sobat tambahkan sendiri new kategori. Contohnya adalah di sini interview. Oke, kita kasih warna biru contohnya. Ya. Setelah itu kita save, oke, kategori interview. Nah, di sini kita bisa tuliskan deskripsi mengenai bookingsnya ini tentang apa, gitu ya. Nanti Sobat Mari Belajar bisa diisikan, silahkan pilih waktu to discuss, gitu ya. Kita menuliskan nanti, contohnya silahkan pilih waktu yang sesuai dengan jadwal Anda, contohnya. Setelah itu kita buatkan di sini ada Microsoft Teams, ya. Location-nya bisa online, bisa offline ya. Kalau misalnya offline nanti Sobat Mari Belajar bisa mengisi untuk lokasinya dan kalau misalnya online bisa klik di sini ada Teams Meeting. Nanti akan dibuatkan link meetingnya. Setelah itu waktunya bisa dipilih. Di sini ada custom, ada beberapa yang sudah diatur. Contoh di sini kita sudah sesuaikan 30 menit, kita klik public. Dan setelah itu kita akan gunakan di sini adalah use my regular meeting hours atau kita bisa tambahkan use custom availability hours. Nah, di sini kita akan gunakan use custom karena kita akan mencoba kustomisasi waktunya berdasarkan jadwal kita. Contoh, saya bisa di hari Senin jam 10, hari Selasa jam 11, dan hari Rabu jam 12. Oke, berarti di sini saya akan atur, contohnya di sini saya atur di hari Senin gitu ya. Hari Senin, selesainya nanti di hari
Rabu. Oke. Dan di sini saya akan atur hanya hari Senin, Selasa, Rabu saja. Tinggal diatur waktunya. Di sini saya atur jam 10 sampai jam 10 ya. Saya mungkin available-nya di hari Senin itu dari jam 10 sampai jam 11 saja contohnya ya. Jam 11 saja, kita pilih jam 11. Di hari Selasa saya available-nya dari jam 11 sampai jam 12. Oke, jam 12 dan sebentar kita pilih dulu. Dan di hari Rabu saya available-nya dari jam 12 sampai jam 2 nih. Oke, dari jam 12 sampai jam 2. Oke. Nah, jadi nanti si customer ini akan bisa memilih nih di antara rentang tanggal dan waktu yang sudah kita tentukan, mereka mau mulai dari jam berapa, seperti itu. Jika sudah, di sini sebenarnya ada advance option ya, yang bisa sobat nanti tambahkan ada buffer time before meeting dan lain sebagainya, limitasi limit start time-nya itu, mau berapa interval waktunya. Nah, ini sebenarnya bisa di-hide saja dan gunakan yang sudah default saja. Jika sudah, tinggal klik save. Tinggal klik save. Oke. Nah, di sini kita ada ya interview with bla 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 bla. Tinggal kita klik share di sini, share meeting time. Kita kopikan linknya. Nah, sobat mari belajar nanti bisa share link ini kepada customer tersebut. Contoh, customernya login di akunnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tidak harus login sebenarnya dengan akun Microsoft, pakai akun apa saja, bahkan tanpa akun juga bisa, gitu ya. Nah, ini tanpa akun, bisa langsung masuk. Nah, di sini bisa kita login dengan akun Microsoft atau akun dari perusahaan, contohnya. Atau misalnya continue as guest juga bisa. Bisa klik di sini continue as guest. Nanti di sini kita bisa lihat ya, waktu yang tersedia adalah di tanggal 10, 11 sama 12 gitu ya. Contohnya di sini karena di tanggal 10 tadi saya hanya bisa 1 jam gitu ya. Di tanggal 11 juga hanya bisa 1 jam, berarti hanya ada 2 kali karena interview ini hanya bisa dilakukan selama 30 menit. Jadi ada 2 opsi. Dan di tanggal 12 itu kebetulan bisa 2 jam, jadi ada 4 opsi. Contohnya di sini dia pilih di tanggal 12 jam 1. Oke, jika sudah dia klik next, di sini dia akan isi namanya, contohnya Rinaldi, emailnya diisikan juga, Rinaldi, bla 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 gitu ya. Nah, di sini tinggal klik notes. Terima kasih, thank you gitu ya contohnya. Dan setelah itu kita akan klik email verification code karena ini dia login tanpa akun gitu ya. Biasanya akan mengirimkan semacam verifikasi ke emailnya masing-masing. Oke, jika sudah nanti sobat mari belajar Mmm, orang yang mengisi atau customer yang mengisi, itu nanti akan diminta kodenya. Nah, di sini silahkan buka emailnya masing-masing, apakah harus pakai akun Microsoft atau harus pakai akun kantor dan sebagainya, tidak. Bisa di luar dari akun Microsoft, akun-akun yang lain itu juga bisa digunakan. Nah, contohnya di sini saya kebetulan menggunakan akun Microsoft. Nah, jadi saya tinggal masukkan kode yang ada, yang sudah masuk gitu ya. Saya masukkan. Setelah itu saya reschedule. Saya schedule, teng, ya, tinggal kita tunggu. Dan sekarang sudah masuk meetingnya, waktu meetingnya sudah masuk ke email customer yang sudah mengisi dan kita tinggal dapat notifikasi dan nanti di jam yang sudah ditentukan kita tinggal masuk berdasarkan yang sudah ada. Bahkan ini Sobat Mari Belajar sudah disediakan langsung link meetingnya. Jadi Sobat Mari Belajar nggak perlu lagi untuk mengatur link meeting di Microsoft Teams karena sudah langsung dibuatkan di Bookings ini. Luar biasa ya. Sobat Mari Belajar jauh lebih efisien, jauh lebih fleksibel dalam menentukan waktu meeting dengan customer yang mungkin customer-nya cukup sibuk atau misal ada kegiatan lain, jadi kita bisa menyesuaikan dengan jadwal mereka. Seperti itu, sobat mari belajar, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kak Maura, silakan Kak Maura.
Nah, sekarang sobat sudah bisa kan membuat janji temu yang lebih fleksibel dengan mudah. Cobain dan rasakan manfaat kemudahan dari fitur ini. Kalau Sobat Mari Belajar ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau kita bahas di Mari Tips selanjutnya, tulis di kolom komentar ya.